Dalam berlatih, tentu kita membutuhkan teman-teman yang mau menyokong kita. Dalam berlatih, tentu kita membutuhkan teman-teman yang layak dijadikan tempat untuk bersandar, dijadikan tempat untuk saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Dalam berlatih, tentu sahabat-sahabat yang baik sangat dibutuhkan agar kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, memiliki orang-orang yang bisa memotivasi kita ketika kita sedang jatuh. Namun, tidak selamanya dalam berjuang, tidak selamanya dalam berlatih, kita akan menemukan orang-orang yang selaras dengan pandangan kita, yang selaras dengan pola pikir kita, yang selaras dengan cara berlatih kita. Oleh karena itulah Sang Buddha memberikan nasihat. Kalau memang dalam pengembaraan kita, kalau memang dalam petualangan kita, saat kita sedang berlatih, tidak menemukan orang-orang yang dianggap layak, dijadikan sahabat, dijadikan teman, dijadikan orang yang bisa diajak berjuang. Sang Buddha menasihatkan agar kita berjalan sendirian, agar kita berani melangkah sendiri, agar kita berani untuk berjuang sendiri tanpa tergantung pada siapapun. Karena ketika kita berada di lingkungan yang tidak sepaham, tidak sepakat dengan pola pikir kita, dengan cara pandang kita, dengan praktek kita, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lain hanyalah akan menjatuhkan kita, akan berusaha untuk mendiskreditkan kita, akan berusaha untuk mencemooh kita, akan berusaha untuk memandang rendah praktek kita, bahwa kita ini dianggap sebagai orang yang idealis, sebagai orang yang terlalu ekstrim dalam praktek. Nah, oleh karena itu, kalau memang situasinya seperti itu, berjuanglah sendiri, berlatihlah sendiri, berusahalah sendiri. Karena siapa lagi yang akan mampu mendorong kita? Siapa lagi yang akan sanggup memotivasi diri kita kalau bukan diri sendiri? Ketika kita mengikuti arus dalam kondisi semacam itu, kita akan terjebak. Kita akan timbul pesimisme. Kita akan terus menderita dalam kehidupan ini. Kita akan terus mengikuti arus dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Praktek yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita melihat ke dalam, bagaimana kita memanfaatkan setiap momen kehidupan kita tanpa perlu mempedulikan bagaimana orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka optimis, mereka memiliki keyakinan dalam praktek, mereka kita bisa jadikan teladan. Mereka kita bisa jadikan teman untuk berlatih. Tetapi ketika mereka semua tidak memiliki keyakinan dalam praktek, mereka mencemooh kita dalam praktek, mereka mengabaikan kita dalam praktek, milikilah keyakinan pada diri sendiri. Yakinlah bahwa langkah kita sudah benar. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap terus berjalan di jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana kita tahu secara pasti bahwa praktek yang kita lakukan terus membantu kita untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi kebodohan batin, dan pada akhirnya mampu secara pasti melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin itu dari dalam diri kita. Kita tahu secara pasti
bahwa semangat, rasa percaya diri, konsentrasi, kesadaran terus tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Kalau kita tahu secara pasti seperti itu, jalanlah sekalipun orang lain mencemooh. Teruslah maju sekalipun orang lain berusaha untuk mendiskreditkan kita. Dan tidak perlu mendengarkan ucapan atau kata-kata mereka yang berusaha untuk terus menjatuhkan kita. Karena bagaimanapun mereka juga tidak akan mampu menyelamatkan kita. Diri kita yang akan menjadi penyelamat bagi diri sendiri.